Halo teman-teman semua. Hai. Selamat datang di BKBK Bincang Kampus bersama Kombi. Sebelumnya perkenalkan, aku Ahmad. Aku dari angkatan 2024 Teknik Elektro Polines. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol singkat nih tentang apa aja sih culture shock yang dialami di masa transisi dari jenjang sekolah ke perkuliahan yang bakal ditemenin sama kakak-kakak ini. Sebelum kita lanjut, gimana kalau kita perkenalan singkat dulu aja? Oh ya, mungkin dari aku dulu. Kenalin, aku Muhammad Nur Said, biasa dipanggil Said. Aku dari angkatan 24. Aku dari Polines, jurusan aku Teknik Mesin. Aku Hardito Rohman dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tentunya dari Prodi Ilmu Hukum. Aku angkatan 2024. Berhubung udah perkenalan atau udah saling kenal juga, back to topic. Apa sih culture shock yang dialami di masa transisi dari jenjang sekolah ke perkuliahan? Kebetulan banget nih, kalian kan maba dari angkatan 2024. Boleh nggak sih di-spill dikit cerita awal-awal perkuliahan? Mungkin keterima di jalur apa gitu? Mungkin dari aku dulu. Aku dulu keterima di Polines tuh jalur SNBT, dan aku keterimanya tuh di pilihan terakhir. Untuk aku keterima di Universitas Diponegoro ini jalur SNBP, dan ini merupakan pilihan pertama aku, yaitu di Fakultas Hukum itu tersendiri. Wow, keren. Oh iya, aku mau nanya. Kan ini bahas tentang culture shock ya. Gimana sih cara kalian untuk adaptasi sama teman-teman baru yang mungkin beda banget sama waktu di sekolah dulu? Mungkin kalau dari aku dulu ya. Yang pertama itu mungkin kalau selama SMA ini kan aku dari rumpun IPS, jadinya teman-temanku pada solid semua, maupun laki-laki maupun perempuan. Beda lagi dengan di kuliah. Sedangkan kalau di kuliah ini bentuknya semacam lingkaran pertemanan ataupun sering disebut dengan circle itu tersendiri. Jadinya aku agak kaget mungkin kenapa sih harus ada circle-circle ini. Mungkin itu aja. Jadi kayak perubahannya tuh jauh banget ya, yang awalnya dari sekolah solid jadi circle-circle. Iya, jadi beda-beda tersendiri. Mungkin kalau aku kebalikannya dari Verdito. Aku dulu kan dari rumpun IPA ya. Dan di rumpun IPA tuh aku kayak di kelas tuh nggak yang dalam tanda kutip solid lah. Banyak kayak di kelas tuh banyak ada circle, banyak ada pertemanan di dalam kelas itu. Tetapi aku kalau di belah ini kan aku di teknik mesin, dan mayoritas itu satu kelas semua cowok. Jadi kayak gimana ya, kayak solid banget lah. Soalnya kan mesin S-nya solid. Wah, gitu. Jadi emang mesin tuh nggak diragukan ya solidaritasnya. Oh iya, itu tuh apa sih tantangan kalian dibuat adaptasi sama lingkungan sosial di perkuliahan? Mungkin kalau aku ya, lingkungan sosial nggak jauh beda sama Juana sih. Kalau aku kultur shocknya tuh di program pembelajarannya. Kan di Politeknik itu lebih banyak prakteknya, dan praktek kan harus kayak di bengkel gitu. Dan aku pertama kali di bengkel tuh kaget, kayak aku kira kan kayak kita dikenalin dulu sama alat-alatnya, kita kayak 1 minggu minimal lah kayak dikenalin kayak alat ini gimana, kayak megangnya gimana. Tapi pertama kali tuh langsung disuruh praktek dan menghasilin benda kerja. Jadi kayak aku kayak apa ya, kayak kaget banget lah. Dan kalau nggak salah pertama kali tuh prakteknya praktek las. Dan aku dari SMA nggak ada kayak basic kelas sama sekali. Dan itu kalau nggak salah sampai kaos kakiku bolong. Kok bisa? Soalnya aku nggak tahu kayak safety-nya tuh gimana, terus kayak cara ngelas yang baik tuh gimana. Dan selain kaos kaki yang bolong, aku tuh pertama kali masuk di bengkel las dan pertama kali dapat luka bakar. Soalnya kan kalau di semester 1 kan, aku lasnya itu las SMAW namanya, kayak las kayak ditancepin listrik gitulah. Dan itu kayak prakteknya membuat alur di logam besi. Dan aku nggak sadar kayak logam besinya kan panas, dan aku kayak langsung pegang sama tangan kosong. Awalnya kayak nggak kerasa apa-apa, tapi kayak semalamnya langsung kayak melepuh luka bakar gitu loh. Jadi saat aku cerita ke ibuku nggak dikasihani, tapi kayak ditertawain gitu. Dan setelah itu kayak fun fact-nya, aku sebelum praktek di bengkel tuh sehari sebelumnya atau semalam sebelumnya itu kayak lihat YouTube, kayak mesin ini kayak apa sih ini
mengoperasikannya gimana gitu, kayak mesin bubut, kayak nanti programnya gimana. Jadi kayak kalau aku di bengkel kayak enggak dari nol gitu loh, kayak aku udah ada gambaran walaupun aku belum pernah megang, tapi aku kayak dapat gambaran lah mesin ini gimana, mesin itu gimana gitu. Jadi itu kayak jadi pengalaman Ya, yang pengalaman terbawa. juga. Mungkin dari Masnya. Mungkin kalau dari aku tersendiri itu mungkin selama masa SMA ini kan buku-bukunya tipis banget nih, semacam LKS ataupun buku paket. Terus kalau kuliah ini beda banget, semacam adanya KUH per maupun KUHP dan masih banyak yang lainnya. Dan itu pun isinya bukan hanya bahasa Indonesia yang kita pelajari saja. Di dalamnya ini ada semacam bahasa Latin. Dan aku ini bingung banget, apa sih ini bahasa apaan sih? Semacam nulum delictum dan apapun lah, itu banyak banget. Itu aku kaget banget. Selama SMA aku nggak pernah belajar apa itu semacam bahasa Latin itu tersendiri. Dan selama SMA juga aku jarang banget semacam belajar setiap malam, itu jarang banget. Dan selama kuliah ini mungkin harus ada tuntutan tersendiri ya, soalnya di kuliah ini harus mandiri juga. Mungkin itu aja dari aku. Ini kan tadi bahas kayak tantangan di lingkungan sosial kan. Kayak kalian punya cara sendiri nggak sih buat ngatasin tantangan tersebut? Mungkin kalau dari aku tadi mungkin dari belajar secara otodidak ataupun secara mandiri, dan juga perlu digarisbawahi juga aku tuh orangnya agak pelupa, jadinya untuk menghafal semacam asas-asas hukum yang lain ini agak susah. Jadinya mungkin aku harus belajar lebih giat lagi, dan membaca itu merupakan hal yang sangat penting juga untuk menghadapi tantangan dari aku tersendiri. Mungkin bisa dilanjut. Kalau cara aku ya udah aku spill tadi, setiap sebelum ke praktek ke bengkel aku kayak lihat YouTube kayak prakteknya gimana gitu. Terus yang kedua itu aku nggak malu buat tanya ke temanku. Kalau di Polines kan nggak anak SMA semua, tapi sebagian besar ada yang anak SMK, dan dia kayak udah berpengalaman lah di bidangnya. Jadi aku kayak nggak takut buat tanya kayak, Mas kayak alat ini gimana, terus cara ngukurnya gimana. Jadi mungkin solusi dari aku jangan takut buat tanya lah, soalnya kita kan sama-sama sama-sama mencari ilmu, sama-sama kuliah gitu. Jadi emang mesin tuh solid banget ya. Iya, solid banget. Nah, kan tadi udah dijelasin ya. Aku mau nanya, apa itu jadi tantangan terbesar kalian, atau mungkin merasa bingung, stres sama tugas-tugas yang numpuk di perkuliahan? Kalau aku itu menjadi tantangan terbesar lah, soalnya aku di SMA kan nggak ada prakteknya, dan jadi kayak tantangan terbesar. Tapi kalau stres, kalau burnout itu kayak nggak terlalu banget lah. Dan fun fact-nya kan mayoritas kalau lihat di TikTok kan anak teknik kan kayak ngelaprak terus, tugasnya banyak. Dan fun fact-nya aku di semester 1 ini cuma 1 kali ngelaprak. Dan itu mungkin belum aja sih, nggak tahu kedepannya kayak gimana. Cuma kalau di semester 1 ini aku ya masih masa peralihan lah, dari SMA ke perkuliahan nggak terlalu berat-berat banget, dan kayak mata kuliahnya nggak terlalu beda banget. Jadi masih ada mata kuliah kayak agama, matematika, fisika, dan lain-lain. Jadi kalau dari saran dari aku, buat skala prioritas lah, kayak luangin waktu kalian buat ngerjain tugas. Jadi kayak tugas kalian jangan sampai kalian molor-molor sampai kayak karet gitu, jangan. Jadi usahain kerjain sampai tepat waktu lah gitu. Jadi lebih mementingkan prioritas dulu ya. Kan tadi bilangnya kayak di awal ini masih kurang nih tugasnya. Kan di teknik ada itu namanya gambar teknik. Nah, boleh dijelasin nggak sih apa itu? Nah, aku itu kayak pertama kali gambar teknik tuh kayak apa ya, nggak tahu banget lah. Kayak misal kan ini kan kayak bidang ini, kalian tuh harus gambar di 2 dimensi di kertas, pandangan samping, pandangan atas, pandangan depan. Jadi kayak kalian harus pintar imajinasi lah. Dan kalian tuh kayak kalau gamtek tuh nggak bisa nyontek kayak ChatGPT tuh nggak bisa, soalnya emang apa ya, barangnya tuh beda-beda, dan kalian harus emang pure harus dari imajinasi kalian. Dan fun fact-nya dosen aku tuh kayak maksimal dia tuh ngasih nilai 8, jadi gak sampai 10 atau 9. Dan orangnya tuh kayak perfeksionis banget. Misal kayak salah ukuran 0,1 mili aja, nanti nilai kalian bisa 6 atau bisa 7 gitu. Jadi tapi hal yang aku dapat dari itu kayak emang kalian harus apa ya, harus teliti lah dalam bekerja. Soalnya
dalam perkuliahan maksud aku. Soalnya nanti kayak berguna banget dalam dunia pekerjaan. Kan kalian kalau disuruh gambar, disuruh buat ukuran kan harus presisi banget. Nanti kalau nggak presisi kan mempengaruhi di hasil benda kerjanya. Jadi gitu. Jadi kalau aku gambar teknik nggak ya terlalu susah, tapi aku sering sama teman aku yang SMK. Jadi kayak saling bantulah seperti apa yang aku tadi katakan. Jadi kayak kita saling solid lah, saling support satu sama lain lah gitu. Jadi emang di teknik tuh harus dituntut lebih perfeksionis gitu ya? Ya nggak terlalu perfeksionis banget, cuma kalau bisa ya perfect lah. Soalnya kan kita patokannya sama ukuran sama benda kerja gitu. Mungkin dari Masnya ada tantangan tersendiri nggak sih? Mungkin tantanganku itu yang udah aku sampaikan tadi. Mungkin tantanganku aku mudah lupa orangnya, apalagi dituntut untuk menghafal asas-asas di kitab undang-undang yang banyak sekali, dan di Indonesia juga banyak sekali undang-undang yang berlaku. Mungkin tantanganku itu, dan perlu diingat juga di rumpunku kan termasuk rumpun sosum, jadinya aku gak ada labrak sama sekali, jadinya aku agak nyantai, dan mungkin itu aja dari aku. Jadi di jurusan hukum tuh lebih santai gitu? Lebih santai mungkin karena aku baru semester 1 mungkin jadinya masih santai banget. Mungkin aku udah melihat sih kakak-kakak tingkat aku udah pada jarang tidur juga gara-gara sama ini berarti ya? Kalau aku tidurnya masih teratur lah, soalnya aslinya ya kan aku jarang ngelabrak, jadi kayak tidur tuh masih penting dan masih bisa lah buat tidur, jadi nggak sampai begadang banget kalau ngerjain tugas. Dan apa ya seperti aku tadi yang bilang, kayak buat skala prioritas jangan sampai ngolor-ngolor lah istilahnya, jangan sampai molor-molor waktu dan udah. Tapi kayak di awal tuh punya ekspektasi nggak sih kalau dunia perkuliahan tuh pasti susah banget gitu? Aku malah kebalikannya. Aku awalnya kuliah ini kayaknya sibuk banget ya, tapi yang realita yang jalanin ini malah santai banget. Mungkin itu tadi baru semester 1. Jarang banget ada tugas semacam kerja kelompok, jarang banget. Bayangan individu ya? Iya, rata-rata individu juga. Kalau aku mungkin sibuk rebahan. Masih soalnya kan kalau di teknik kan ya banyak skeptis kayak pasti sibuk, pasti banyak labrak, tapi semester 1 ini ya menurut aku masih longgar lah, masih bisa kayak bisa tidur aman, bisa ngemel, bisa bermain game gitu. Jadi kayak bisa nongkrong juga. Jadi nggak terlalu sampai terlalu stres berat tuh nggak sampai sih. Oh ya, sama kan mungkin kalian jadi anak kos nih yang harus dituntut mandiri, apa-apa harus sendiri. Itu termasuk tantangan juga nggak sih buat kalian? Mungkin kalau aku belum ada ya, soalnya di Semarang atau Tebalang ini aku tinggal bersama saudaraku, jadinya mungkin untuk tantangan mandiri belum ada ngerasain juga sih aku. Mungkin dari Kak Said. Dari aku kan, aku ngekos ya. Dan aku tuh fun fact-nya dari kecil udah ditinggal sama orang tua, maksudnya disuruh mandiri lah. Dan aku sejak SD tuh ditinggal kerja sama orang tua. Jadi aku kalau hidup mandiri nggak terlalu yang culture shock banget lah. Dan aku kayak suka masak juga dan sering bantu ibu juga. Jadi kalau di kos aku sering masak gitu. Jadi kayak nggak terlalu ada bekal lah buat hidup mandiri gitu. Jadi emang dari awal tuh emang udah terbiasa mandiri. Udah terbiasa. Jadi kayak nggak terlalu shock banget lah. Jadi itu nggak termasuk tantangan ya buat kalian ya. Oh iya. Terakhir nih, kan tadi udah dijelasin kayak tantangan tentang sosialisasi, pertemanan, terus tugas-tugas. Ada nggak sih saran buat teman-teman yang mungkin bakal masuk dunia perkuliahan, mulai dari mengatur waktu, mengatur keuangan, atau mungkin juga budaya-budaya di perkuliahan? Mungkin dari aku ya, sebelum kalian nentuin kayak kalian mau kuliah di mana, selain kalian pilih universitas atau perguruan tinggi, kalian harus kayak pilih juga kayak tahu lingkungan di sana kayak gimana, biaya hidup kalian di sana gimana, terus kayak iklim kalian di sana gimana. Soalnya kalian kan di sana hidupnya nggak singkat, kayak lama lah istilahnya, kayak pindah rumah lah. Jadi kalian harus mikirin itu. Terus saran aku yang kedua itu buat skala prioritas, kayak buat
jadwal-jadwal biar kalian tuh nggak banyak waktu yang terbuang lah. Terus yang kedua mungkin dari aku FOMO itu boleh, tapi kayak selektif lah. Kan di awal-awal maba kalian sering kayak FOMO, Ya, kayak betul. ikut ini, ikut itu, tapi kayak kalian nggak tahu kayak benefit buat diri kalian itu apa. Akhir-akhirnya nanti kalian dapatnya cuma capek doang, tapi nggak dapat benefit asli dari kegiatan tersebut. Jadi saran aku FOMO itu nggak apa-apa, yang penting dalam konteks positif Iya, lah. betul. Terus saran aku yang ketiga mungkin apa ya? Buat kayak pengeluaran, biaya Oh, pengeluaran. iya, Jadi keuangan. keuangan. Jadi kalian dalam kayak uang 200.000 nanti keluarnya buat apa. Jadi kayak meminimalisir kalian boros lah. Jangan sampai kayak jangan sampai boros lah gitu. Mungkin kalau dari aku mungkin di lingkungan sosial buatlah circle yang positif atau lingkaran pertemanan yang positif. Misal nih ngerjain tugas bareng ataupun maupun itu hal-hal yang lain yang positif. Jangan terlalu suka bersenang-senang semacam hedon lah ataupun yang lain. Buatlah circle yang positif yang membangun bagi kita tersendiri. Jadinya itu akan membawa kemajuan bagi kita tersendiri juga. Mungkin itu aja. Jadi kayak kalian jangan sampai terbawa arus lah. Kalian harus punya pendirian yang kuat lah dalam dunia perkuliahan. Soalnya kan kalian jauh dari orang tua. Jadi kalian harus punya harus ini ya. Percaya diri. Iya, mungkin itu. Dan juga pintar-pintar lah cari teman juga. Mungkin itu. Nah, udah nggak kerasa nih udah di ujung acara. Ada nggak sih Kak waktu di masa perkuliahan ada kejadian-kejadian yang nggak terduga gitu? Mungkin dari aku tuh pernah sampai dikunci bapak kos. Gimana itu boleh diceritain ya? Aku ceritain ya. Kan kos aku tuh modelnya kayak kos rumahan dan Iya. satu rumah sama bapak kosnya. Dan waktu itu aku fun fact-nya aku satu kos tuh aku dari Polines sendiri, dan waktu itu Undip kan udah pada libur. Iya. Kalau hari-hari biasa mungkin nggak sampai dikunci banget. Tapi waktu itu kan di dalam ada motor banyak, terus kan di sana udah pada libur dan cuma aku doang, dan itu mungkin salah dari aku juga. Soalnya aku pulangnya terlalu malam dan aku itu kayak gimana ya, kayak udah bermain sama teman, terus beli makan dan ngebayangin makan di kos sambil nonton Pindah Basudara. Kayak wah, waktu pertama kali datang ke kos, tok terus buka lawang terkunci. Jadi kayak Ekspektasinya kayak ini mau tidur di mana, masa tidur di masjid gitu. Tapi aku kan punya teman juga. Jadi aku telepon temanku kayak, kamu di kos gak, kamu masih bangun gak, dan teman aku kayak bantu juga gitu. Jadi aku nggak sampai tidur di SPBU atau di masjid. masih untung ya. Masih berarti untung. ya. Jadi aku bisa makan pecel lele dengan nikmat lah. Tapi temennya dibagi nggak Kak? Waktu itu temanku tak bagi lah. Wah, keren. Kalau kakaknya punya kejadian-kejadian yang nggak terduga juga nggak sih? Kalau aku mungkin salah masuk ruangan. Gimana ceritanya kok bisa sampai salah masuk ruangan? Jadinya tuh aku kan diamanai sebagai format mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, kebetulan itu ada tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia dari dosennya, dan itu harus dikumpulin di fakultas sebelah, yaitu FIB. Nah, aku ini awam dengan fakultas FIB maupun ruang-ruangannya maupun denah lokasinya. Jadinya aku asal masuk dan itu dimarahin sama dosen sana. Gitu doang. Jadi emang itu sangat nggak terlupakan ya. Iya, gitu, pengalaman. Mungkin ini aku udah cukup aja, kayak ini udah di ujung acara. Nah, oke guys, itu sekian dari kami dari BKBK Bincang Kampus bersama Kompi. Nah, tunggu di part selanjutnya. Dadah. Dadah.